Saya dari pihak SPPG Kertajaya dengan ibu-ibu didampingi Kepala Sekolah SDN Kertajaya 5 akan mengklarifikasi dan permohonan maaf sehubungan dengan berita yang beredar dan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu siswa Min 2 Ketahun di Bengkulu Utara diduga keracunan burger MBG dan meninggal dunia. Ini bukan musibah, ini sebenarnya kelalaian yang berulang dan berakhir satu nyawa. Jadi kalau ada yang viral-viral, yang jelek-jelek, Badan Gizi simpan, karena itu teguran untuk SPPG. Ratusan pelajar di Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto, diduga mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi makan bergizi gratis. Tapi gini, kasih gua contoh satu aja. Proyek besar di negara ini yang nggak ada korupsinya. Kasih. Satu aja. Wush, BTS Kominfo, IKTP, Bansos Covid, BP Migas, apa lagi? Dan lo masih percaya proyek seraksasa MBG itu aman-aman aja? Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan bergizi gratis (MBG) ialah satu program rasmi Kerajaan Indonesia yang bertujuan menyediakan makanan berkhasiat secara percuma kepada golongan tertentu, terutamanya pelajar sekolah, ibu hamil dan kanak-kanak. Program ini diperkenalkan pada 2025 lalu dalam agenda pentadbiran Prabowo Subianto sebagai sebahagian usaha meningkatkan kualiti sumber manusia Indonesia dengan cara menyediakan makanan berkhasiat yang diuruskan oleh sekitar 12.189 dapur di seluruh Indonesia yang dipanggil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun akhir-akhir ini rakyat Indonesia sangat memprotes program ini. Ini disebabkan porsi yang diperuntukkan bagi satu MBG adalah sekitar 8.000 hingga 10.000 rupiah per orang. Tapi terlalu ramai menduga anak-anak mereka tidak mendapat MBG yang setara dengan dana peruntukan. Ianya dapat dibuktikan dengan video review MBG yang sangat banyak dari ibu bapa dan murid itu sendiri. Ini mula menimbulkan spekulasi awam ke mana lebihan wang yang diterima bagi satu-satu dapur hingga ramai yang mengaitkan MBG ini adalah ladang korupsi terbesar di Indonesia. Nanti korang akan jumpa video seorang pelajar meninggal dunia yang diduga makan burger dari program MBG. Kejadian ni baru-baru saja terjadi. Baik, di video kali ini kita akan saksikan tanggapan warga Indonesia dalam isu ni. Sebelum tu korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. Sebenarnya yang paling jahat dalam MBG ini adalah pelaku penyedia menu MBG. Semuanya menipu presiden. Mulai dari Ketua Badan Gizi Nasional sampai ke bawah, semua menipu presiden. Program ini sebetulnya program yang sangat mulia, memberi makan kepada anak-anak kita, anak-anak sekolah. Tetapi apa? Menunya itu dikorupsi. Masuk akal tidak? Menu MBG, pisang 1 biji, kelengkeng 1 biji, sama roti. Apa ini? Harganya berapa itu? Jadi saya pikir ya, untuk melakukan penertiban dalam menu MBG ini, pihak kepolisian harus turun. Harus melakukan penangkapan terhadap mereka yang markup menu MBG. Ini harus dilakukan proses hukum. Tidak bisa didiamkan begini. Tidak bisa. Mulai dari anak-anak kita keracunan, menu MBG asal-asalan, ngawur. Ini sampai kapan itu mau dibiarkan? Karena kalau kita biarkan, kalau kita terus-terus biarkan seperti ini, rakyat pasti marah nanti suatu saat. Pasti marah rakyatnya. Sebelum rakyat marah, Bapak Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap seluruh pengelola MBG di seluruh Indonesia. Ini harus dilakukan. Kan banyak itu yang seliweran di media sosial. Ibu-ibu review menu MBG. Memalukan. Anak-anak sendiri yang review menu MBG. Memalukan. Makan bergizi gratis, tapi menu yang disajikan pisang busuk, apel busuk, kelengkeng busuk. Makanya saya ingin
Bapak Presiden melakukan evaluasi terhadap pengelola MBG ini. Karena ini program utama, program terbaik Presiden. Program utama Presiden itu harus didukung dengan kualitas terbaik. Jangan justru menu MBG ini jadi bahan olok-olokan, bahan olok-olokan rakyat. Bayangkan, program utama Bapak Presiden menjadi bahan olok-olokan rakyat, bahan olok-olokan anak SMP, bahan olok-olokan anak SD. Apa tidak memalukan itu? Bos, triliunan uang negara dibawa ke MBG, tetapi menu MBG menjadi bahan olok-olokan, bahan lelucon rakyat. Malu tidak itu? Program ini program mulia, program terbaik Presiden, program utama Presiden, harus didukung dengan struktur pengelolaan menu MBG dengan profesional. Ketua DPC partainya Pak Presiden, Daerah? daerah saya, Oke. itu punya SPPG, tidak hanya 1, tapi 9. Bayangkan, 9 SPPG, maka per tahun dia dapat berapa miliar, Mas? Ya tadi kalau 1,8. gambaran 1,8, oh banyak juga lah. Sekitar 17 miliar. Iya. 17 miliar. 17 miliar ini kalau dikali 5 tahun masa kepresidenan Prabowo, 80 miliar. Pertanyaan saya, kalau di 2029 nanti Pak Prabowo nyalon lagi sebagai presiden, lalu kadernya ini sebagai ketua DPC tingkat kabupaten harus mengeluarkan 10, 20, 30 miliar, kecil apa besar, Mas? Kalau perbandingannya tadi 80 80 miliar. ya kecil lah. Tanpa korupsi itu. Iya. Apalagi kalau korupsi. Ini bukan tentang gizi, tapi ini tentang korupsi yang tersistematis. Ini tentang korupsi yang dilegalkan. Ini tentang korupsi yang direncanakan. Dan bayangkan, Mas, ketika hari ini anak-anak libur saja, MBG masih dipaksakan untuk jalan. Itu bukan karena menjamin nutrisinya anak-anak, tapi bahwa korupsi tidak boleh berhenti meskipun 1 detik. Jadi korupsi di MBG itu polanya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur itu karena terencana. Ada organisasi yang mengatur dari pusat sampai bawah. Ada BGN pusat, ada dapur SPPG di desa-desa. Hebatnya semua kebagian, semua bancakan. Itu kalau ada korupsinya. Kalau sistematis itu polanya diatur secara rapi, mateng. Ada aturan khusus yang mengatur pola korupsi. Jadi seakan-akan tidak korupsi, padahal itu korupsi yang diatur dalam prosedur. Contohnya, setiap kepala SPPG dapat insentif 6 juta per hari. Itu berdasarkan keputusan kepala badan BGN. Tidak ngapa-ngapain dapat 6 juta per hari. Kalau kepala dapur saja dapat 6 juta, berapa penggede-penggede di Jakarta? Itu kalau ada korupsinya. Yang ketiga masif. Masif itu dilakukan secara bersama-sama, secara besar-besaran. Dan cakupannya merata. Itu masif. Contoh korupsi yang masif ini, pengelola dapur 1 SPPG mengelola 3.000 porsi buat pelajar. Nah, jumlah belanja untuk 1 porsi itu 8.000. Kemudian dikorupsilah 3.000, jadi belanjanya 5.000. 3.000 rupiah dikalikan 3.000 jumlah pelajar, dia korupsi sehari 9 juta. Kalau 1 bulan, 20 hari kerja, 180 juta di luar keuntungan yang lain. Itu kalau ada korupsinya. Kritik MBG bisa dipidana. Nih, kalian masih ingat nggak kata tenaga ahli MBG yang ibu ini nih? Nih, kalian dengar. Sekarang begini, kenapa mesti posting belatung? Kenapa mesti diposting? Begitu kan ya? Nah, yang kita takutkan, gitu. Nah, sekarang yang kita takutkan itu adalah membentuk jiwa tidak bersyukur. Itu yang kita takutkan dari anak-anak itu ya, membentuk jiwa tidak bersyukur. Jadi, MBG itu apapun yang disajikan, kita harus bersyukur. Sekalipun itu ada belatungnya. Ini MBG macam apa yang dikasih kami Pak Prabowo? Roti 1000-an masa ini Pak Prabowo? Jeruk pun tak fresh ini. Kurma keras-keras nih. Keras. Macam apa ini Prabowo? Bertindak lanjut dong. Sebuah video protes dari seorang siswa mengenai kualitas paket makan bergizi gratis mendadak viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, siswa itu memperlihatkan langsung isi paket yang diterimanya. Ia menyoroti beberapa komponen makanan yang dinilai kurang layak, mulai dari roti yang kualitasnya dipertanyakan, jeruk yang tampak tidak segar, hingga kurma dengan tekstur yang sangat keras.
Keluhan tersebut memicu beragam tanggapan dari warganet. Sebagian menilai kritik itu sebagai bentuk kepedulian terhadap mutu program, sementara yang lain menekankan pentingnya pengawasan dalam proses distribusi. Sebagai program yang dibiayai dari pajak rakyat, setiap masukan dari para penerima manfaat semestinya menjadi bahan evaluasi. Transparansi dan perbaikan berkelanjutan diperlukan agar standar gizi, kualitas bahan pangan, serta kepercayaan publik terhadap program tetap terjaga. Halo guys, kita sambil MBG hari ini guys, makanan MBG anakku ini. Nah, kacang 1000, serundeng dikasih anak kecil 1000, roti nah 500 perak, nah kurma 500. Ya Allah, MBG mana nih nanya nah, woi. Kita butuh penjelasan dan kita butuh transparan. Kita sudah melakukan. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tlogowungu Bersatu menggelar aksi di depan Gor Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Pati, pada Jumat pagi. Mereka memprotes menu program makan bergizi gratis karena dinilai tidak sesuai dengan nominal 8.000 per porsi. Massa menilai makanan yang dibagikan hanya senilai sekitar Rp5.000, berisi roti kering, 4 butir telur puyuh, serta ditemukan buah jeruk dalam kondisi busuk. Selain itu, mereka juga menyoroti tidak hadirnya petugas ahli gizi di SPPG setempat dan mengancam akan menutup SPPG Tlogowungu 01 apabila tidak ada perbaikan. Menanggapi hal tersebut, Kepala SPPG Tlogowungu 01 menyatakan pihaknya menyuplai 35 sekolah di wilayah Tlogowungu dan memastikan nilai makanan sebesar Rp7.900 telah sesuai dengan harga eceran tertinggi yang mengacu pada pagu dari dinas terkait. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi ke depan. Hingga kini, kedua belah pihak diharapkan dapat menemukan solusi agar program tetap berjalan dan kualitas makanan terjaga. Satu Pak, dari menu yang dibagikan ke anak-anak yang katanya 8.000, tapi pihak aliansi membuktikan di lapangan sendiri dengan harga itu cuma 5.000 Pak. Nah, tuntutan kami, harga yang sisa yang 3.000 itu kemana? Nah, itu satu Pak. Keduanya, bahan-bahan yang dipakai, yang dibagikan entah itu buah, saya dapat konfirmasi dari anak-anak itu ada yang busuk bagian jeruk Pak. Terus ketika tadi kami meminta ahli gizinya, kenapa kok tidak ada Pak? Padahal ahli gizi harus tampil di sini Pak. Kita hari ini minta dihadirkan ahli gizi bahwa untuk menunjukkan makanan itu sesuai layak dikonsumsi apa tidak. 5.000 itu dapat jeruk 1, roti kering 1, telur puyuh isi 4 Pak. Itu 5.000 sudah termasuk mahal Pak. Tapi katanya kenapa kok 8.000? Mas, tadi kan sedangkan sisanya itu kemana Pak uangnya? Tadi kan semuanya sudah sesuai, pertanggungjawaban kita juga sudah sesuai aturan. Itu paguan Rp7.900. Kita tidak meninggikan HET, kita ada pagu. Di Sperindak itu sudah ada. Kita tidak bisa melebihi harga di Sperindak. Saya ada 35 sekolah Mas. Saya dari pihak SPPG Kertajaya dengan ibu-ibu didampingi Kepala Sekolah SDN Kertajaya 5 akan mengklarifikasi dan permohonan maaf sehubungan dengan berita yang beredar dan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Dengan ini kami menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami menegaskan bahwa informasi yang berkembang tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Terjadi miskomunikasi yang kemudian memunculkan persepsi yang berbeda dari fakta lapangan. Kami menyadari bahwa situasi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kekhawatiran dari berbagai pihak. Kami dari SPPG Kertajaya serta ibu-ibu dari Wali Murid SDN Kertajaya sudah sepakat bahwa akan mengadakan pos pengaduan terkait apapun ya Bu ya. Ya, sudah diterima permohonan maaf dari kami dari SPPG Kertajaya dan akan mengadakan evaluasi. Sebelumnya mohon maaf untuk masyarakat ya yang udah ngelihat video-video yang beredar gitu kan, yang mungkin memicu jadinya huru-hara lah gitu, huru-hara. Kami sebagai wali murid nih hanya ingin tidak bermaksud untuk membuat keributan atau kericuhan gitu terkait MBG ya gitu. Kami di sini hanya untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang mungkin yang harus banyak diperbaiki oleh MBG di sini.
Polri akan mengelola lebih dari 1000 dapur MBG. Makin kesini gue makin yakin kalau MBG itu cuma program akal-akalan buat bagi-bagi proyek. Bayangin, satu SPPG itu mengelola dana operasional sekitar 1 miliar per bulan. Polri akan mengelola 1179 SPPG, TNI 452 SPPG. Bahkan baru kemarin-kemarin ada berita anak DPRD usia 20 tahun mengelola 41 SPPG. Itu belum yang nggak ketahuan. Jadi kalau pemerintah bilang ini buat muter roda ekonomi dan bantu UMKM, pertanyaannya coba lihat siapa yang dapat kuehnya, aparat dan para pejabat. Anggaran MBG itu per tahun 2026 335 triliun per tahun. Dan ini pakai pos anggaran pendidikan. Tapi sejak jalan gak jelas berapa banyak yang jadi sehat, berapa banyak yang jadi pinter. Yang jelas cuman ada lebih dari 21.000 anak yang keracunan MBG sampai saat ini. Bukannya dievaluasi, malah diperluas. Sekarang bayangin kalau ada kasus korupsi, keracunan, atau penyimpangan di SPPG punya Polri, siapa yang bakal nyidik? Polisi nyidik polisi. Ini bahayanya konflik kepentingan. Ketika aparat penegak hukum ikut-ikutan jadi pelaksana program, maka mekanisme sekuritisasinya jadi kabur. Reformasi Polri yang katanya mau profesional malah jadi rusak gara-gara dijadiin alat politik di luar tupoksi utamanya. Sekarang lihat polanya, vendor politik dapat kontrak, pejabat daerah dapat proyek, aparat dapat dapur. Semuanya kenyang, kecuali rakyat. Ratusan pelajar di Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto, diduga mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi makan bergizi gratis, Sabtu 10 Januari 2026. Sekitar 200 pelajar dilarikan ke berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, seperti RS Gondang, Pustu Pesanggerahan, Puskesmas Pacet, dan RSUD Mojosari. Kepala Desa Wonodadi, Miskan, membenarkan kejadian tersebut. Sementara itu, UPT Puskesmas Gondang menerima 17 pelajar yang datang hampir bersamaan sekitar pukul 9.30 hingga 10 WIB dan langsung mendapat penanganan medis. Kepala UPT Puskesmas Gondang, Dr. Rohmatun Naja, menyebut seluruh pasien masih dirawat. Gejala diduga mulai muncul sejak Jumat sore, beberapa jam setelah MBG dikonsumsi usai sholat Jumat, berupa pusing, sakit perut, mual, dan muntah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu siswa Min 2 Ketahun di Bengkulu Utara diduga keracunan burger MBG dan meninggal dunia. Ini bukan musibah, ini sebenarnya kelalaian yang berulang dan berakhir satu nyawa. Program yang katanya untuk gizi anak, tapi yang terjadi justru nyawa melayang. Standar keamanannya kemana? Pengawasannya di mana? Atau semuanya cuma sibuk setor laporan dan foto pencitraan? Kalau makanan sekolah bisa berubah jadi ancaman begini, maka ini bukan sekedar salah teknis, ini kegagalan yang harus dibayar dengan tanggung jawab hukum. Anak-anak itu bukan proyek eksperimen. Jangan tunggu viral reda lalu pura-pura lupa, bangsat. Ini gebrakan apa lagi MBG buat TV MBG? Bukannya fokus meningkatkan mutu dan meningkatkan gizi dan mengurangi kasus keracunan, ini malah Badan Gizi Nasional malah bikin TV MBG. Tolonglah, sudah cukup buang-buang anggarannya yang nggak berguna ini. Programnya apa coba yang ditayangin? Siswa-siswa yang keracunan, siswa-siswa yang masuk rumah sakit, atau siswa-siswa yang muntah? Gak bener ini MBG. Udahlah, jangan gini-gini amat lah korupsinya. Udahlah, biar masyarakat aja menilai. Jadi kalau ada yang viral-viral, yang jelek-jelek, Badan Gizi senang karena itu teguran untuk ini ya. Oke, makasih Pak Emma. Ini institusi yang terbuka, bahkan kita sudah mendapatkan nilai keterbukaan yang cukup tinggi. Semua orang berhak mengawasi seluruh menu yang dihasilkan oleh SPG, dan siapa saja yang mengevaluasi diapresiasi oleh Badan Gizi Nasional. Jadi kalau ada yang viral-viral, yang jelek-jelek, Badan Gizi senang karena itu teguran untuk SPG. Oke, makasih. Oke, kalau sudah begitu yang disebutkan oleh Kepala BGN kita, jadi sebaiknya Bapak Ibu kalau ada ketidakberesan di dalam pelaksanaan MBG ini, silakan diviralkan saja. Dan kami sangat mendukung Bapak kalau memang ada tindakan dari negara terhadap SPPG yang nakal, kami sangat mendukung. Dan kami berharap nggak sekedar ucapan tetapi betul-betul dilakukan. Terima kasih. Ini tolong diambil dan saya tidak mau terima. Saya sudah berkali-kali Mbak
Pertama ada ulatnya, ahli gizi bagaimana? Ada sekrupnya, ahli gizi bagaimana? Sekarang ada seperti ini. Ini sudah telak, jelek sekali. Anakku nek mati piye Mbak? Kayak busukan kali. Jenengan ngomong, iki ya. Ayo tak ajak ke Denis ya. Ayo tak ajak ke Denis, ini harga berapa? Atau tak bawa ke pabriknya di Sarirejo. Aku uang gagal. Ini berapa di sana? 750. Ayo percayalah. Benar enggak ini 750? Karena saya sudah biasa ambil di sana. Sarirejo, pabrik Sarirejo ini. Betul enggak? Kerjasama dengan Sarirejo. Wes, ayo enggak? Sembir. Ayo ini waduh ini 750. Nek didol 3.500 batine piro? Dianu Pak, batine piro iki? Kurang batine MBG dengan 5.000 dan lebihnya. Ini 3,5 di MBG. Tapi di Sarirejo 750. Berarti piro? Hitungan. Kurang piro? Jeruk busuk saya tidak beli. Walaupun semiskin-miskinnya orang sini, jeruk busuk ibu mau enggak tadi? Enggak mau. Enak enggak? Mas, enak enggak? Jenengan lulusan gizi. Tahu enggak gizi kayak gini? Bener enggak? Nah, lah apa gunanya gak ahli gizi? Lah apa gunanya? Walaupun ribuan, ini semua loh, hampir semua loh, demek mas. Apa gunanya gali ahli gizi Mbak? Sekarang ini aku protes menolak ini semua sekolah loh. Bukan hanya sini loh, dan semua sekolah akan dikembalikan. Karena kami sudah kompak untuk kembalikan. Nih, ahli gizi. Jenengan sekolah di mana ahli gizi? Sekolahnya di mana Mas? Mudi Waluyo, ponakan saya lulusan di sana dan tidak seperti ini mutunya. Ahli gizi kok ngekai kayak ini yopo. Ya sekarang ini Mbak, ini 3.500. Jenengan aja tak jalan warung ya. Neng warung bener Mbak, 2.000 tebal Mbak. 2 kalinya ini Mbak. Ayo tak ajak ya. Ini loh Mbak pojokan ini Mbak. Ayo Mas, tak ajak ya. Ini daripada saya dikomplain orang tua dan jenengan malu, ini sudah di-spill semalam dari yang kemarin. Kemarin itu harga berapa? Orang tua sampai malu saya. Semua komplain pada guru. Pagi ini guru komplain sama saya. Makanya saya marah pagi ini. MBG jangan dianggap gratis. 15.000. Itu pajak dari rakyat, dari guru loh. Gajinya udah dipotong Mbak. Tahu nggak? Gaji kami yang dulu dipotong 15%, sekarang 16%. Yang kemarin dipotong 5%, sekarang gaji 6%. Karena untuk MBG. Lah kok dikai yang ini? MBG balita hari ini budget 8.000. Susu kalau di warung kita beli ecer satuan 3.500. Pisang di pinggir jalan, bonyok pisang ini ya tuh. Pisang di pinggir jalan di Talang Klapo sini macam-macam, ada yang 5.000 sekilo, ada yang 3.000 sekilo. Taruhlah ini 5.000 sekilo ya. Berapa beratnya? 52 gram. Berarti kalau sekilo 5.000, 1 onsnya 500 rupiah. Ini setengah ons, berarti 250 perak. Karena dia di 51 gram. Taruhlah 300 ya. Kalau dia 50 gram 250, ini 51, kita hitung 300. 3.500 tambah 300 rupiah jadi 3.800. Ini singkong rebus. Tapi kayaknya ini udah digoreng apa direbus ya. Singkongnya keras banget tuh. Tuh ya, aku tusuk pakai kuku tuh. Dia nggak mau patah tuh. Tuh. Ini mau dikasihin ke balita nih. Singkong ini beratnya kita timbang ya. Kalau sekilonya di Talang Klapo sini, Talang Klapo Palembang,
sekilo 8 sampai 10.000. Kita anggaplah ini sekilo 10.000, walaupun dapur MBG nggak mungkin belinya sekilo 10.000, mereka beli banyak pasti di atas itu, tapi kita anggap ini 10.000. Kita timbang ya berapa beratnya. Kita nolkan dulu, kita taruh ini di atasnya nih. ...50 gram, sekilo 50.000, sekilo 10.000, 50 gram, 100 gramnya berarti 1.000, ini 50 gram karena dia udah dimasak, kita taruhlah ini 100 gram, taruhlah ini jadi 1.000, berapa jadi? 3.500 tambah 300 rupiah, 3.800 tambah 1.000 rupiah, tambah 1.000 rupiah ini, jadi 4.800. Wadahnya ini aku biasa beli sekitar 800-500 perak, 500-800 perak. Tadi apa ya? 38 tambah 1000 48. Tambah ini 500 perak, 5.300. Budget 8.000. Lumayan ya untungnya. Potensi kerugian negara capai 1,75 triliun per minggu akibat makan bergizi gratis yang terbuang. Rugi dong. Ya, mending ditutup aja lah MBG kayak gini nih, nggak usah ada MBG lagi. Dikasih duitnya aja lah, dibantu untuk siswa-siswa yang nggak mampu, yang kaya-kaya nggak usah. Gimana nggak mau terbuang tuh MBG? Ya karena kualitasnya nggak bagus, basi, bau, nggak sesuai dengan gizi, makanannya nggak lezat, asal-asalan, terus nggak sesuai sasaran. Orang kaya, walaupun dikasih MBG senikmat-nikmatnya dengan harga 10.000, yang nggak selera mereka di rumahnya tiap hari makan lezat-lezat, enak-enak, harganya mahal-mahal. MBG mah apa? Dilepeh sama mereka. Makanya evaluasi untuk pemerintah, untuk Presiden Prabowo, MBG bagus, saya setuju dengan MBG, tapi harus tepat sasaran. Yang dikasih orang yang membutuhkan, orang miskin, orang yang nggak mampu, orang kaya, nggak usah gitu loh. Biar negara nggak rugi. Bayangkan rugi 1,75 triliun per minggu gara-gara MBG yang terbuang. Itu aja nggak paham sih. 1,75 triliun per minggu, aduh, buat bantu orang miskin itu sangat berguna banget itu ya. Alah, terserah kalian lah. Yang kita permasalahkan adalah MBG ini, Pak. Targetnya Prabowo itu adalah untuk UMKM. Tapi ini dilakukan UMKM atau tidak? Tidak, Pak. Siapa yang ngambil borongan MBG ini? Kita tahu, anggota legislatif, Pak. Kita bukan tidak tahu, Pak. Kita tahu siapa yang punya dapur MBG. Ujung-ujungnya apa? Bagi-bagi kue dengan polisi dan militer. Betul nggak? Betul. Berapa juta katanya lapangan pekerjaan yang akan diberikan, tapi cuma berapa ribu yang diberikan kepada masyarakat, Pak. Ini ada kebocoran struktural nih, Pak, yang miss oleh pemerintah. Pemerintah melihat sebenarnya tadi butuh apa? Butuh tempat makan dan lain-lain. Ini kan kerja-kerja proyek ini, Pak, bukan kerja-kerja yang sifatnya untuk masyarakat. Tidak menyentuh, Pak. Oke, sekolah gratis, sekolah berbasis negeri itu sekolah gratis. Tapi pertanyaan saya, seragam mereka beli atau tidak? Buku tulis mereka beli atau tidak? Kalau MBG menyentuh masyarakat miskin, tidak mungkin ada saudari kita yang entah nanti dia bisa jadi pemimpin negara yang cita-citanya tinggi itu. Tidak mungkin, Pak, mereka bunuh diri loh, Pak. Ini rezim Prabowo kejam sekali. Kalau memang MBG untuk menyentuh masyarakat miskin, bohong, Pak. Bohong MBG itu untuk menyentuh masyarakat miskin. Yang sekolah itu orang yang mampu aja, Pak. Cuma 3% anak yang bisa menempuh bangku kuliah ini, Pak, di seluruh Indonesia. Bayangkan. Semangat, Pak. Endek, Pak. Aduh. Batal puasa kalau, Pak. Tenang, jadi kenang-kenangan. Jadi, begitulah reaksi warga Indonesia yang tidak berpuas hati terhadap porsi dan kualiti makanan dari program MBG. Ada yang sampai buat demo, ada yang pulangkan MBG kepada SPPG, ada yang meninggal diduga akibat MBG, dan paling yang menjadi perbahasan ialah program MBG adalah ladang korupsi. Tadi kita tengok sendiri, akak tu siapkan kira kos, baru berjumlah RM5,000 per MBG. Wajar dipertanyakan, RM3,000 lagi, pergi ke mana?
Itu untuk satu, bayangkan berapa banyak tiap dapur SPPG perolehi dalam seminggu, sebulan dan setahun. Ini kita just andaikan jika benar korupsi itu terjadi. Walaupun mungkin tak semua dapur SPPG yang korupsi, tapi kasihan pelajar yang dapat makanan yang tak layak dikonsumsi, bahkan sampai ada dah pelajar yang meninggal dunia diduga makan burger dari dapur SPPG. Ini akan sangat mengkhawatirkan ramai orang. Apa yang dapat kami simpulkan, daripada Pak Prabowo uruskan hal peperangan Israel, Amerika dan Iran, ada baiknya Prabowo menstrukturkan semula sistem makanan bergizi gratis MBG supaya lebih hemat, tepat kesasaran, sistematik dan menghindar dana MBG ini dikorupsi pihak tak bertanggungjawab. Biar kami spill sikit. Rancangan makanan tambahan RMT di Malaysia yang sejak 1979 lagi penyediaan makanan dibuat di sekolah itu sendiri. Lebih waspada dimasak, lebih aman dari dikorupsi, lebih pantas siap nak claim RMT guna scan je. Tak salah pun nak belajar dari yang lebih berpengalaman. Isu ni bukan isu biasa Pak sampai dah libatkan korupsi dan kematian. Pak Prabowo wajar lebih peka dan prihatin dengan apa yang dah jadi. Jangan sampai demo dan kematian berskala lebih besar terjadi, baru nak fokus, dah terlambat. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang Riak dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.